Menteri ujung tombak Jokowi kompak pakai baju hitam saat nyoblos. Sri Mulyani ibaratkan duka cita, demokrasi mati, muka Jokowi kena tabok. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Pokoknya ini kepercayaan rakyat ya. Demokrasi adalah mengeksersis seluruh, menguji semua pilihan rakyat dan siapapun nanti dengan kepercayaan kalau sistem Nah, tetapi yang saya sorot di sini yaitu bahkan Menteri Basuki Hadimuljono, Sri Mulyani, Retno Marsudi dan bahkan juga Menteri Pendidikan di situ bahkan kompak mengenakan kaos hitam, kemeja hitam, outfit hitam. Nah, di sini pertanda apa? Ya memang pada waktu lalu banyak yang menyuruhkan untuk memakai dress warna hitam. Ya, di situ simbol demokrasi sedang mati dan lain sebagainya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menggunakan pakaian motif batik berwarna hitam saat mengunjungi TPS 161 Kota Bekasi. Dikutip dari Detik Finance, ia mengaku sengaja menggunakan pakaian berwarna hitam untuk mengikuti gaya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menggunakan pakaian hitam di saat menyambangi TPS-nya. Meski begitu, ia mengatakan tidak ada makna khusus dari pakaiannya yang berwarna hitam seperti yang dikenakan Sri Mulyani. Menurutnya, pakaian berwarna hitam ini dipilih karena bosan mengenakan baju putih di saat bekerja. Sebagai tambahan informasi, Sri Mulyani beserta suaminya datang ke TPS 73 di Jalan Mandar 10 Sektor 3A Bintaro Jaya, Tangsel, Banten. Mereka datang sekitar pukul 9 WIB. Saat mendatangi TPS, bendahara negara itu memang terlihat mengenakan kemeja hitam. Sri Mulyani sendiri juga sudah membagikan foto dirinya saat melakukan pencoblosan di TPS dengan pakaian hitam melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya @smindrawati. Unggahan inilah yang kemudian dilihat Basuki dan membuatnya ingin menggunakan pakaian hitam saat melakukan pemilihan. Penggunaan busana bernuansa hitam itu muncul di tengah isu keretakan di Kabinet Indonesia Maju. Kini terbongkar makna atau pesan tersirat dari penggunaan pakaian berwarna hitam di saat melakukan pencoblosan. Dikutip dari Warta Kota, makna itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat ditanya awak media, Sri Mulyani tidak membantah bahwa warna baju hitam sebagai ekspresi duka cita. Pasalnya, tidak hanya Sri Mulyani dan Pak Bas yang menggunakan pakaian bernuansa hitam di saat pencoblosan. Sederet Menteri Jokowi pun menggunakan pakaian hitam yang kemudian diunggah di media sosialnya. Di antaranya, Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nadiem Makarim dan istri kompak menggunakan kemeja hitam. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pun mengunggah potret dirinya memberikan suara pemilu 2024 menggunakan jaket hitam. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terlihat menggunakan pakaian hitam di saat memberikan suara di TPS Depok, Jawa Barat. Ini merupakan tamparan telak bagi kubu Jokowi. Muka Jokowi ditabok oleh menteri-menterinya sendiri bahwa demokrasi negeri ini sudah mulai mati dan hancur. Jokowi benar-benar telah menjadikan negeri ini jadi negeri yang mati hanya karena kepentingan pribadi. Jokowi yang kita kenal sejak awal kemunculannya bukanlah Jokowi yang kita kenal setelah ia menjabat hampir 2 periode. Jokowi telah banyak berubah menjadi lebih kejam dan mungkin melebihi kekejaman Soeharto. Jokowi bermain secara halus dan senyap sehingga tidak banyak yang mengetahui apa yang ia lakukan. Jika Soeharto butuh waktu lama untuk bisa membangun pondasi politiknya yang kuat, kini Jokowi hanya butuh waktu 9 tahun untuk melanggengkan kekuasaannya. Untuk satu hal ini memang Jokowi perlu diberikan kredit khusus, bagaimana ia mampu mengemban seluruh peran tersebut. Jokowi yang sempat memberikan harapan bagi rakyat biasa untuk menjadi orang luar biasa di negeri ini telah menghancurkan harapan itu dengan sendirinya. Siapakah orang di balik dan yang melindungi Jokowi? Apakah ada dalang yang bermain? Penulis adalah salah satu yang mendukung Jokowi di 2014 dan 2019 karena nilai yang ia bawa sebagai masyarakat sipil dan bukan siapa-siapa. Namun, melihat fakta yang terjadi hari ini, penulis sedikit geram dan tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Maka tidak salah jika penulis juga akhirnya akan jadi salah satu pengkritik Jokowi sampai tubuhnya benar-benar meninggalkan istana. Dan apa yang terjadi di dalam Indonesia selama 5 tahun ke depan, wajib kita menuntut pertanggungjawaban dari Jokowi. Karena semua ini adalah ulah dia dan jangan dibiarkan rakyat Indonesia yang menanggung sendirian. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal.
rakyat di ijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan. Ya. Ini kan di ijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai. Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Kemudian Cawapres nomor urut 1 Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut yang meminta penyaluran bantuan sosial ditunda hingga Pilpres 2024 usai. Caimin menilai penundaan itu perlu dilakukan untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan penyaluran bansos demi kepentingan elektoral. Pemberian bansos cenderung naik signifikan menjelang pemilu. Model bansos pakai pola BLT maupun bantuan pangan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon. Politisasi bansos yang marak juga menimbulkan kekhawatiran data penerima tidak tepat sasaran, rawan dikorupsi. Jokowi seolah punya sarana, punya tujuan untuk menggunakan kekuasaan